Halo, aku Fauzia. Di sini aku punya banyak catatan mengenai tips-tips untuk menurunkan berat badan. Oke, jadi aku sebelumnya udah pernah tuh yang namanya rekaman pakai kamera, tapi nggak tahu tuh orangnya kemana. Nggak ada kontak lagi sama gue, jadi ya udah ya, gue bakal buat lagi dari handphone. Nanti gue edit. Oke. Di sini catatannya ya. Kenapa sih harus lihat catatan? Ya iyalah, karena otak gue nggak bisa ngerekam semuanya secara detail. Jadi di sini gue sih punya 10 10 tips untuk menurunkan berat badan. Jadi apa tipsnya? Yaitu ada satu tipsnya, jadi gini, dari beberapa orang kan pasti nanya, bagaimana sih cara nurunin berat badan? Nah, ini ada 10 tips yang gue rangkum dari internet, dari buku, dari beberapa klien gue, dari pengalaman gue sendiri, ya kan. Jadi gue bakal sebutin ada apa aja sih. Oke, satu, kurangi asupan kalori. Kurangi asupan kalori gimana caranya ya? Kalau bahasa gue sih caranya, lu kurangin aja porsi makan lo. Jadi misalkan nih, dulu gue tuh makannya kayak bisa nambah ya sampai 2 piring, soalnya nyokap gue tuh masakannya enak banget. Nah dari situ gue harus mengurangi porsi jadi 1 piring, yang biasanya 2 piring jadi 1 piring. Terus lama-lama gue kurangin bentuk piringnya itu, dari yang piring besar jadi ke piring kecil. Jadi di situ takaran nasinya sama lauk pauknya jadi nggak begitu banyak. Terus udah gitu gue kurangin lagi takarannya, misalkan dari yang 2 centong jadi 1 centong setengah, lama-lama jadi 1 centong. Terus lama-lama jadi nggak makan nasi. Nah sekarang gue lagi makan nasinya banyak lagi. Nah dari situ gue harus pelan-pelan nurunin porsi makan gue dengan cara apa? Kayak puasa intermittent, terus atau kita jalanin puasa sunnah kayak Senin Kamis gitu kan. Terus ada lagi nih banyak. Uh, jadi di sini tuh kurangi asupan kalori, yaitu tubuh akan menjaga dirinya sendiri dan membakar lemak berlebih serta energi yang tersimpan di antara waktu makan. Kamu tidak perlu cemilan di saat makan, ya kan? Sebenarnya nggak perlu camilan kalau perut kita udah kenyang sama makanan pokok. Betul gak? Terus ada tips yang kedua. Tips yang kedua adalah lakukan HIIT. Lakukan HIIT itu High Intensity Interval Training, yaitu apa sih, kayak olahraga yang misalkan 30 detik bekerja, terus 15 detik istirahat untuk mengambil nafas. Nah itu nggak perlu waktu lama-lama kayak 1 jam kayak gitu, nggak perlu. Paling sih sekitar nggak nyampe 30 menit juga ya kalau HIIT ya, sekitar 15 menit udah bikin capek loh. Terus ada lagi di sini yang ketiga, berhenti makan gula. Kalau nggak biasa sih sebenarnya pelan-pelan aja, jangan langsung stop makan gula. Kurangin deh, misalkan kayak yang suka minum teh manis gitu kan, minta kurangin aja mas gulanya setengah atau gimana. Terus misalkan yang biasanya minum es teh manis, coba dikurangin, diganti jadi teh tawar, es teh tawar gitu. Terus atau kalau misalkan yang suka minum teh manis anget, ya tinggal diganti jadi teh tawar anget kayak gitu. Terus kayak minuman-minuman botol, minuman siap saji instan kayak gitu, kurangin aja, banyakin minum air mineral. Lalu di sini yang keempat ada olahraga selama berapa ini? 1 jam. 1 jam. Yuk guys, yang namanya pengen punya badan yang bagus, siapin luangin waktu 1 jam aja buat olahraga. Ya kamu mau olahraga ikut senam, sebenarnya sih nggak 1 jam ya, cuman di sini biar kita pola pikirnya itu jauh lebih bagus ya. Sebenarnya buat ikut senam ya minimalnya 2 jaman, karena kan kita
prepare, terus dari setelah olahraga kita harus beres-beres lagi, bersihin lagi ya kan. Nah, apalagi kalau yang suka pergi ke gym, sebenarnya sih buat olahraga 1 jam itu nggak harus setiap hari, seminggu minimal 3 kali ya. Harus pinter-pinter atur strategi waktu deh pokoknya. Pasti bisa deh kalau kita niat pengen bener-bener sehat dan punya badan yang bagus ya kan. Terus yang kelima, oh ya, di sini tuh olahraga 1 jam itu kita perlu latihan 30 menit untuk kardio dan 30 menit untuk kayak seperti pembentukan. Jadi kardio itu kan mengurangi kadar air. Nah, setelah kadar air itu berkurang dari dalam tubuh, otomatis tubuh kita menjadi lebih slim, jadi lebih kecil. Nah, caranya butuh 30 menit juga untuk latihan pembentukan supaya kulit kita nggak kendor gitu. Mungkin pemahamannya bisa dipahami ya. Terus yang kelima ada minum air 1,8 liter atau 2 liter sehari ya kan. Air mineral loh, bukan air teh, bukan air kopi, bukan air susu. Jadi di luar dari minuman-minuman berwarna ya. Soalnya air itu berfungsi sebagai sistem pembilasan internal karena membantu mengekspresikan tubuh dari limbah dan penumpukan yang tidak perlu racun. Jadi ngebantu kita untuk ngebersihin badan kita dari makanan-makanan yang banyak lemaknya atau kayak minuman yang banyak kandungan kalorinya, yaitu gula. Terus lagi ya. Kalau kamu udah banyak minum, otomatis kamu bakalan pengen sering kencing. Di situ membuat kamu membuang semua racun dari dalam tubuh ya. Oke, lanjut. Yang keenam ada tidur yang cukup. Jam tidur itu aku punya buku jam piket organ tubuh manusia. Jadi di sini dijelasin. Agak ngap ya. Oh ya, hari ini aku lagi mencoba untuk intermittent dalam 1 hari. Karena aku punya nazar, aku punya tujuan, enggak juga untuk berat badan, tapi aku punya tujuan untuk supaya hidup aku jauh lebih baik dan terarah. Oke, jadi di sini ada jam tidur. Usia 65 tahun ke atas tidurnya adalah 7-8 jam. Ya. Batas maksimalnya adalah 9 jam. Minimal tidurnya yaitu 5-6 jam. Terus yang usia 26-64 tahun tidurnya antara 7-9 jam dengan batas minimum 6 jam dan batas maksimal 10 jam. Usia 18 tahun sampai 25 tahun antara 7-9 jam dengan batas minimum 6 jam dan batas maksimal 10-11 jam. Terus pokoknya usia 14-17 tahun maksimalnya 11 jam. 6-13 tahun maksimal 12 jam. Semakin dia baby, semakin butuh tidur yang panjang. Seperti kayak bayi tuh, kenapa sih suka tidur terus ya? Karena bayi itu ya tidurnya 18-19 jam. Ya dia mau ngapain? Karena dia masih bayi ya kan. And then yang ketujuh, makanan utuh. Makanan utuh di sini maksudnya gizinya masih komplit, tidak seperti makanan olahan. Maksudnya apa ya, makanan utuh itu kayak ya protein, kayak misalkan daging, terus ikan, ayam, sayur. Jadi bukan camilan. Terus di sini juga diharuskan yang masih banyak nutrisinya. Terus yang ke-8, lemak sehat. Lemak sehat itu kayak dada ayam, alpukat, kacang-kacangan. Tapi kacangnya kacang apa ya? Pokoknya kacangnya yang tidak begitu mengandung karbohidrat. Kayak misalkan kacang polong sama kacang merah itu mengandung karbohidrat sih katanya.
Next, yang ke-9, mencoba puasa intermittent yang kayak aku tadi bilang. Jadi puasa intermittent itu kira-kira tuh kayak misalkan kamu terakhir makan tuh di jam 8 malam atau jam 9 malam. Nah, terus kamu besokannya lagi makannya ya di jam lebih dari jam itu. Jadi selama berapa ya, kalau intermittent itu misalkan sih gue pernah coba terakhir makan gue jam 8, terus gue bakal makan lagi sekitar jam 10 atau jam 11 siang gitu. Makan berat ya. Kalau breakfast sih mungkin gue butuh apa kayak susu yang low fat gitu kan, karena pagi-pagi ya kita harus kayak kerja, kita butuh energi juga. Jadi kalau bagusnya sih puasa 16 jam penuh untuk benar-benar memproses semua yang ada di saluran pencernaan, mengandalkan lemak yang tersimpan. Jadi kalau kamu puasa, tubuh itu akan mencari makanan lemak. And then yang ke-10, latihan kardio. Nah, bedanya kalau tadi HIIT sama sekarang kardio, kalau kardio itu membutuhkan waktu minimal 30 menit tapi maksimal 1 jam. Soalnya apa? Di kardio itu ada yang namanya menaikkan detak jantung, terus latihan inti. Habis latihan inti itu kayak misalkan di gerakan zumba atau di gerakan senam, dia ada alur-alurnya. Kayak pertama dinaikin dulu tuh heart rate-nya, terus lama-lama diturun agak-agak kayak gitu kan, kayak lebih wow, ini gerakannya sumpah bikin gue ngap. Terus di senam itu atau di zumba itu atau di kayak body combat strong by zumba itu nanti lama-lama kalau udah selesai di cooling down gitu. Jadi gak usah takut yang namanya ikut kelas kalau di gym atau di sanggar, nggak apa-apa. Justru itu ngebantu kamu untuk membuang semua cairan dalam tubuh yang gak kepakai dan membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Terus kalau angkat beban gak usah takut berotot. Buktinya aku nggak berotot tuh. Terus kalau misalkan nggak olahraga katanya badannya jadi gede. Enggak juga, gimana dari pola makan kamu. Jadi semua itu ada dari apa yang kita makan dan apa yang kita keluarkan melalui keringat gitu. Jadi kita ada usahanya, kita harus berkorban dari pola makan kita dibenerin. Terus kita juga harus manage waktu atau strategi untuk kita bisa berolahraga ya. Oke, ada 10 tips. Ini udah 12 menit lebih, hampir 13 menit. Semoga bermanfaat. Jadi aku akan pelan-pelan perbaiki cara pembuatan YouTube ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See ya.